8 berkah-berkah pribadi dan 9 berkah-berkah yang lebih tinggi, bagian dari 38 berkah mulia dalam Manggala Sutta. 1. Menjadi dermawan. 2. Bertingkah laku baik. 3. Membantu sanak keluarga dan teman-teman. 4. Melakukan pelayanan sosial. 5. Menghindari kejahatan. 6. Tidak memiliki kecenderungan untuk berbuat jahat. 7. Menghindari minuman keras. 8. Tekun dalam praktek yang bajik. Elemen-elemen dari kelompok ini menyatakan langkah-langkah untuk perkembangan pribadi yang selanjutnya yang harus dijalani ketika kita telah membangun diri kita dalam keluarga dan pekerjaan. Apabila kita telah mencapai berkah-berkah pribadi ini, transisi menuju nilai-nilai ideal spiritual yang lebih tinggi menjadi sangat lancar. 1. Menjadi dermawan. Ketamakan, nafsu keinginan, dan keterikatan yang berlebihan adalah penyebab dari kesedihan dan penderitaan. Dengan mempraktikkan kedermawanan, kita melemahkan sifat negatif ini dengan sebaliknya melatih belas kasih, kemurahan hati, dan sifat tidak mementingkan diri sendiri. Kita dapat membantu orang lain secara material melalui usaha kita atau donasi, atau cara spiritual dengan berbagi dhamma. Kedermawanan harus dipraktekkan tanpa penyesalan, diskriminasi atau maksud tersembunyi. Kebaikan yang sejati kepada orang lain memberikan banyak cinta kasih jasa baik untuk diri kita sendiri dan juga kepada keluarga kita. Merupakan berkah tertinggi untuk dapat berada di posisi yang menguntungkan dengan mampu memberikan bantuan kepada orang lain. Dan dengan demikian, kita meyakinkan diri kita lebih banyak berkah-berkah lagi di masa yang akan datang. 2. Bertingkah laku baik. Daripada sekedar mengikuti peraturan kedisiplinan dan menghindari perbuatan negatif, kita dapat maju ke tingkat pelatihan yang lebih tinggi. Cara yang lebih baik dalam melakukan hal ini adalah dengan mengamati aspek-aspek positif dari 5 sila. Hal ini akan menuntun pada kemajuan yang bahkan lebih besar. 5 sila yang bersifat positif. 1. Pengamalan cinta kasih dan belas kasih. 2. Pengamalan kebaikan dan kemurahan hati. 3. Pengamalan kesetiaan dan tanggung jawab. 4. Pengamalan kejujuran dan perkataan yang menyenangkan. 5. Pengamalan pengendalian diri dan kewaspadaan. 3. Membantu sanak keluarga dan teman-teman. Di luar kewajiban terhadap keluarga kita yang paling dekat, kita juga harus membantu sanak keluarga dan teman-teman apabila mereka membutuhkan bantuan. Berhubung kita menyediakan bantuan kepada yang lainnya ketika diperlukan, kita menciptakan jasa baik di antara orang-orang di sekitar kita, dan ini mendukung lebih jauh lagi kemajuan spiritual kita. 4. Melakukan pelayanan sosial. Sikap kedermawanan yang bahkan lebih tinggi adalah dengan memberikan bantuan pada komunitas secara umum. Hal ini dapat dilakukan dengan membantu membangun atau memberikan sumbangan kepada bangunan sekolah, rumah sakit, tempat berlindung, jalan, dan lain-lain yang memberikan manfaat bagi semua orang. Bahkan, dengan menanam tanaman dan pohon-pohon dapat mengembangkan lingkungan kita dan ekologi dari bumi kita. Yang sama pentingnya adalah meluaskan bantuan kita kepada mereka yang membutuhkan, yang sakit dan orang tua. Apabila kita memiliki kehendak hati dan kemampuan untuk jenis pelayanan sosial manapun, kita benar-benar diberkahi karena kita telah mengembangkan banyak kemurahan hati dan belas kasih. 5. Menghindari kejahatan. Kejahatan dalam konteks ajaran Buddha berarti perbuatan apapun yang menyebabkan kerugian pada diri kita, orang lain, atau kedua-duanya. Kita harus senantiasa menghindar dari semua perbuatan-perbuatan negatif.
10 perbuatan jahat. 1. Pembunuhan. 2. Pencurian. 3. Perbuatan asusila. 4. Kata-kata bohong. 5. Fitnah. 6. Kata-kata kasar. 7. Gosip. 8. Ketamakan. 9. Kebencian. 10. Pandangan salah, misalnya tidak menerima kama dan kelahiran kembali. 6. Tidak memiliki kecenderungan untuk berbuat jahat. Ketika kita telah menjadi kokoh dalam pengamalan 5 sila dan menghindari 10 tindakan jahat, kita akan menemukan bahwa kita tidak lagi memiliki hasrat untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan ini. Kita mulai menyadari dengan sebenarnya bahwa apabila diri kita tidak ingin menjadi korban dari perbuatan yang merugikan tersebut, maka kita harus menghindari diri dari melakukan perbuatan tersebut kepada orang lain. 7. Menghindari minuman keras. Buddha menekankan hal ini dalam banyak ajarannya dan sebagai salah satu dari 5 sila, sebagai salah satu yang melindungi 4 sila yang lainnya. Beliau dengan tegas menasihati larangan terhadap minuman keras, karena ketika kita berada di bawah pengaruh mereka, kita menjadi mampu dalam hal melakukan perbuatan yang merugikan yang mungkin tidak kita lakukan apabila kita menghindari minuman keras. Akan menjadi sia-sia belaka perkembangan pribadi yang telah kita alami sejauh ini menjadi hancur karena minuman keras atau obat terlarang. Menghindari minuman keras adalah berkah tertinggi lainnya. 8. Tekun dalam praktek yang bajik. Kita telah memahami dan sekarang mengikuti apa yang diperlukan untuk perkembangan pribadi kita. Langkah selanjutnya adalah menggabungkan praktek kita dan tidak membiarkannya mundur karena kecerobohan atau membiarkannya berlalu karena kesombongan. Kita harus terus menjadi waspada untuk mempertahankan dan meningkatkan praktek kebajikan kita, bahkan lebih banyak lagi. Dengan mempraktekkan 10 tindakan baik, kita akan mendapatkan banyak kemudahan menuju berkah yang lebih tinggi. 10 tindakan baik. 1. Belas kasih. 2. Kedermawanan. 3. Pengendalian diri. 4. Perkataan jujur. 5. Perkataan yang baik. 6. Perkataan yang menyenangkan. 7. Perkataan yang bermanfaat. 8. Bersimpati atas kebaikan orang lain. 9. Cinta kasih. 10. Pandangan benar. 9 berkah-berkah yang lebih tinggi. 1. Memiliki rasa hormat. 2. Bersikap rendah hati. 3. Merasa puas hati. 4. Memiliki rasa berterima kasih. 5. Mendengarkan dhamma pada saat yang sesuai. 6. Memiliki kesabaran. 7. Patuh pada nasihat. 8. Bergaul dengan anggota sangga dan guru-guru spiritual. 9. Berdiskusi dan membahas dhamma. Fokus dalam hidup pada saat ini harus jauh dari hal-hal keduniawian dan bersifat materi. Nilai-nilai spiritual telah menjadi bagian yang lebih penting. Berkah-berkah yang lebih tinggi merupakan tahap akhir persiapan dalam memulai jalan menuju nibbana. 1. Memiliki rasa hormat. Kita dapat menunjukkan rasa hormat pada 3 permata dari Buddha, Dhamma, dan Sangha dengan merenungkan kualitas-kualitas mulia mereka. Memiliki rasa hormat pada mereka yang lebih tua, anggota Sangha dan guru-guru spiritual, mengizinkan kesinambungan belajar dan panduan bagi kita. Kita dapat menunjukkan rasa hormat kita dengan bertingkah laku atau bersikap hormat dan memberikan pelayanan yang penuh perhatian kepada mereka. Sebagai tambahan, menunjukkan rasa hormat kepada Buddha membantu kita pada suatu keadaan pikiran yang baik untuk mempelajari dan mempraktekkan Dhamma. Mempraktekkan rasa hormat juga menumbuhkan kerendahan hati dan rasa berterima kasih kita.
2. Bersikap rendah hati. Beberapa yang telah sukses dalam membuat kemajuan baik bisa saja mulai mempercayai bahwa mereka telah mengetahui segala hal dan lebih baik dari siapapun juga. Apabila hal ini terjadi, akan sulit untuk mempertahankan sikap yang benar dan sikap keterbukaan untuk belajar dari orang lain dan menerima ajaran yang lebih tinggi. Di sini, Buddha mengingatkan kita bahwa harga diri dan kesombongan adalah dua hal terbesar dalam menimbulkan perkembangan spiritual. Oleh sebab itu, merupakan berkah tertinggi untuk senantiasa bersikap rendah hati. 3. Merasa puas diri. Tiap-tiap orang memiliki kebutuhan yang berbeda-beda dalam hidup, dan menjadi puas tidak berarti bahwa kita tidak boleh bekerja keras atau berjuang untuk meningkatkan diri kita. Sementara benda material diperlukan untuk bertahan hidup dan kenyamanan, kuncinya adalah mengetahui ketika seseorang telah cukup memiliki. Banyak orang dengan kekayaan berlimpah yang tidak bahagia karena mereka berpikir mereka masih tidak cukup memiliki kekayaan. Orang bijaksana menyadari bahwa hasrat yang terus-menerus untuk memenuhi kemelekatan material ibaratnya seperti meneguk air garam untuk melegakan rasa haus, dan ini secara tidak terelakkan menuntun pada ketidakpuasan, frustasi, dan penderitaan. Menemukan tingkat kepuasan kita sendiri adalah serupa dengan menemukan ketenangan pikiran yang sejati. Kepuasan adalah kekayaan yang terbesar. 4. Memiliki rasa berterima kasih. Dikatakan bahwa di dunia ini hanya sedikit orang yang berkenan untuk membantu yang lainnya, bahkan lebih sedikit lagi mereka yang tahu berterima kasih terhadap bantuan yang diberikan kepada mereka. Rasa berterima kasih biasanya disertai dengan ucapan terima kasih dan penghargaan, dan juga keinginan untuk membalas budi jasa yang diterima. Semua ini menuntun pada kebaikan dan jasa baik yang bersifat timbal balik dan memberikan bahkan lebih banyak berkah lagi di masa yang akan datang. 5. Mendengarkan dhamma pada saat yang sesuai. Kapanpun saja merupakan waktu yang tepat untuk membaca atau mendengarkan dhamma. Namun, waktu yang baik adalah ketika kita sedang dalam kesulitan, kesedihan, atau dalam keraguan. Hal ini memberikan ketenangan, jaminan, dan kepercayaan diri di saat-saat di mana kita paling membutuhkannya. Tidak semua orang memiliki kesempatan atau kemampuan untuk dapat mendengarkan atau mempelajari dhamma dan tidak membiarkan berkah tertinggi ini menjadi sia-sia belaka. 6. Memiliki kesabaran. Dikatakan bahwa kesabaran adalah moralitas tertinggi dan sudah pasti merupakan salah satu kualitas yang paling sulit untuk dicapai. Kita akan selalu menjadi subjek dari kondisi-kondisi yang berubah dan tingkah laku aneh dari orang-orang di sekitar kita. Kebanyakan dari hal ini di luar kendali kita, dan jika kita mengizinkan diri kita dipengaruhi berlebihan oleh mereka, kita akan mengalami stres yang tidak berguna, ketidakbahagiaan, dan kemarahan. Kita juga perlu untuk bersabar dengan diri kita sendiri ketika kita berbuat kesalahan atau mundur dari jalan spiritual dan terus berusaha semampu kita. Kesabaran adalah berkah tertinggi karena menuntun pada penahanan diri, sifat memaafkan, dan toleransi. Ia mengizinkan kita untuk menjadi tenang dan tentram, bersikap kepala dingin, dan pikiran yang jernih dalam situasi apapun. 7. Patuh pada nasihat. Kebanyakan orang merasa sulit untuk mendengarkan nasihat, terlebih-lebih menerima kritikan atau ketika kesalahan mereka ditunjuk keluar. Tetapi, kita tidak dapat memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam dan membuat kemajuan yang berarti jika harga diri dan sikap keras kepala berdiri di jalan kita. Keterbukaan, sikap menerima, dan kerendahan hati ketika dikoreksi adalah paling penting
karena tidak sempurna dan selalu memiliki hal-hal untuk dipelajari dari orang lain. 8. Bergaul dengan anggota sangga dan guru-guru spiritual. Berjumpa dengan orang-orang demikian memberikan kita kesempatan untuk belajar dari mereka dan untuk mendapatkan dorongan dan inspirasi dari kebijaksanaan dan ketenangan mereka. Juga mengingatkan kita tentang adanya sesuatu yang lebih di dunia ini dari sekedar sensualitas dan material, dan menunjukkan kita bahwa ada banyak orang yang telah kokoh dalam jalan spiritual. Bersama dengan orang-orang tersebut memberikan motivasi kepada kita untuk mempraktekkan 4 Brahma Wihara, juga dikenal dengan 4 kediaman murni, karena melatih kualitas-kualitas mulia ini dapat mengarahkan pikiran kita pada keadaan dan yang bersifat surgawi. 4 Brahma Wihara. 1. Cinta kasih. 2. Belas kasih. 3. Bersimpati atas kebaikan orang lain. 4. Keseimbangan batin. 9. Berdiskusi dan membahas dhamma. Untuk selanjutnya, mendukung berkah dari mendengarkan dan mempelajari dhamma adalah dengan berdiskusi dan berbincang mengenainya. Dengan demikian, kita memiliki berkah untuk bergaul dengan teman-teman spiritual yang berada di jalan yang sama dengan diri kita. Kita juga memiliki kesempatan untuk berbagi tentang apa yang telah kita pelajari dengan orang lain dan terus meningkatkan pengetahuan dan pemahaman atas ajaran Buddha. Dengan cara ini, kita selalu dekat dengan Dhamma, dan ini adalah faktor yang menuntun langsung pada berkah. Nah, itulah 8 berkah-berkah pribadi dan 9 berkah-berkah yang lebih tinggi, bagian dari 38 berkah mulia dalam Manggala Sutta. Semoga uraian ini bermanfaat. Terima kasih. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.